Nabi Musa, Nabi Isa Injil kitabnya, Zaburnya Nabi Daud, yang terakhir Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad. Kitab Allah dan Rasul yang menerimanya, Taurat Nabi Musa, Nabi Isa Injil kitabnya, Zabur Nabi Daud, yang terakhir Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu serta para sahabat, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini masih memberikan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Bapak, Ibu serta para sahabat, sudah sangat lama sekali saya tidak muncul di channel ini dengan membawakan konten ya, dikarenakan beberapa kesibukan yang dihadapi. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin mendeskripsikan apa yang sudah ditampilkan tadi, walaupun sangat pendek gitu ya, tetapi yang tadi ditampilkan dua orang peserta didik kelas 6, yang satu kategori amnesia retrograde, yang satu kategorinya mengalami hambatan mobile paralisis ya, yang kemungkinan Bapak Ibu sudah pernah menonton pada video-video sebelumnya tentang peserta didik tersebut. Nah, Bapak Ibu peserta didik tadi kedua-duanya ya, mereka menyanyikan tentang kitab Allah yang memang nadanya itu memang saya mengambil dari lagu atau nyanyian anak-anak yang lain ya, yaitu Kupu-Kupu Yang Lucu begitu. Dan saya saya ganti syairnya menjadi kitab-kitab Allah, dan saya beri judul 4 kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Materi kitab Allah ini memang materi kelas 5 ya, materi kelas 5, tetapi memang kalau untuk memberikan pembelajaran terhadap anak-anak yang mungkin mengalami kekurangan ya di dalam, atau mungkin mengalami keterbatasan di dalam intelektual, termasuk ini amnesia retrograde ataupun mobile paralysis, maka materi kitab Allah ini saya pergunakan untuk memberikan pembelajaran anak-anak kelas 6 atau peserta didik kelas 6 gitu. Nah, tidak ubahnya seperti anak-anak yang PAUD ataupun yang anak-anak TK begitu ya, karena memang untuk menghafal secara manual, artinya tidak menggunakan lagu, itu sangat ribet. Maka saya menggunakan pendekatan melalui lagu atau nyanyian gitu, seperti yang pernah saya pergunakan untuk anak-anak yang kelas TK ataupun PAUD ya, untuk Ananda Niko. Di video sebelumnya itu juga banyak sekali lagu-lagu yang memang nadanya mengambil lagu-lagu anak-anak yang lain, tetapi saya ganti syairnya begitu. Nah, ini sama, walaupun tidak menggunakan musik tertentu gitu ya, tetapi
Di sini bukan masalah bagus atau tidak suara anak ataupun pakai musik atau tidak, tetapi di sini adalah yang esensial adalah materinya. Jadi ketika di masa pandemi sekarang ini, materi untuk 4 kitab Allah dan Rasul yang menerimanya ini memang saya ajarkan melalui lagu gitu ya, melalui nyanyian. Jadi inilah kitab Allah dan Rasul yang menerimanya, seperti itu ya. Jadi inilah kitab Allah dan Rasul yang menerimanya, Taurat Nabi Musa. Artinya kitab Taurat itu diberikan kepada Nabi Musa dan seterusnya dan seterusnya. Dengan harapan ya, dengan harapan saya, setetes harapan, setitik harapan saya selaku pendidik, minimal anak ini tahu saja lagunya gitu. Oh, kitab Allah itu begini gitu. Minimal mengenal melalui lagu yang sebenarnya kalau untuk berharap hafal juga tidak saya tuntut ya, tidak terlalu saya tuntut, namun demikian paling tidak anak ini mengenal. Nah, inilah minimal mengenal, dan saya tidak pernah menilai kekurangan dan kelebihan anak itu dari hasil, melainkan proses. Jadi bagaimana proses seorang pendidik itu mencari metodologi yang terbaik untuk memberikan pembelajaran kepada siswanya. Jadi memang saya tidak menuntut anak ini untuk menulis. Kamu harus menulis atau kamu harus menyalin, padahal bisa sih sebenarnya kalau dituntun begitu ya, tapi di sini saya mengambil metodologi yang ringan, yang rileks ketika anak-anak seperti ini suka menyanyi. Jadi ciri yang juga mungkin spesifiknya ya, ketika anak-anak yang mengalami seperti ini, dia lebih euforia, lebih semangat ketika diberikan suguhan materi itu dengan bernyanyi. Nah, dengan bernyanyi ini anak-anak minimal sangat antusias untuk mengenal materi-materi pembelajaran yang saya ajarkan. Begitu, dan hasilnya ketika memang saya tanya gitu ya, saya tanya walaupun itu hanya lewat voice note ataupun lewat telepon ya, seringnya lewat telepon dengan dipandu oleh orang tuanya. Itu ketika saya tanya anak-anak, saya tanya, coba kitab Taurat diberikan kepada siapa anak-anak? Siapa? Misalnya salah satu siswa dari 2 orang tadi, siapa gitu. Nah, dia menjawab, walaupun kadang menjawabnya itu masih salah, tetapi paling tidak ayo kita nyanyikan. Nah, itu dia agak lumayan ya, bisa mencari sendiri dengan lagu. Nah, inilah yang saya juga bersyukur pada Allah bahwa inilah kemudahan-kemudahan yang diberi oleh Allah. Bukan tidak mungkin anak-anak seperti ini juga bisa menghafal apa-apa yang diberikan oleh guru ya, dengan pelan-pelan, selagi guru itu mampu memberikan metodologi yang pas untuk mereka sesuai dengan kondisi si anak. Nah, begitu. Jadi misalnya kitab Injil diberikan Nabi siapa? Ayo dalam nyanyian tadi, misalnya Arini atau Gendis itu ya, 2 orang ini. Nah, itu dia akan mencari nyanyian tadi diberikan kepada siapa ya yang bilang Injil. Nah, anak-anak ini walaupun mungkin verbalnya tidak begitu sempurna untuk mengucapkan, tetapi imajinasinya mengenai lagu itu ada. Nah, dia sering bersenandung, oh apa gitu, lalu ketemu, walaupun ini sangat lama dan memang harus dipandu ya, karena memang terjadi perbedaan intelektual dengan anak-anak yang lain gitu kira-kira. Tetapi lumayan ya, sangat membantu metodologi untuk bernyanyi ini. Begitu untuk mengajari anak-anak yang mengalami keterbatasan atau kekurangan atau mungkin perbedaan intelektual atau perbedaan akademis ya, kemampuan akademis terhadap anak-anak yang lain gitu. Nah, ini kira-kira Ibu Bapak yang ingin saya curhatkan, saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu pendidik, terutama di PKLK yang mungkin mempunyai peserta didik yang
yang masih bisa untuk diajak berkomunikasi, masih bisa diberikan pemahaman yang ringan gitu ya. Nah ini bisa dipergunakan mungkin ya untuk diajak bernyanyi dengan menyanyikan lagu-lagu agama, lagu-lagu pendidikan agama Islam dengan yang ringan-ringan saja begitu. Insya Allah anak-anak kan tahu ya, yang jelas nada-nada lagu itu saya ambilkan dari nada-nada lagu yang anak-anak itu familiar. Misalnya kupu-kupu yang lucu kemana engkau terbang, itu kan anak-anak familiar ya. Jadi tahu, oh iya ini diganti dengan inilah kitab Allah dan Rasul yang menerimanya gitu. Dan ini insya Allah anak-anak lebih mengenal, lebih bisa memahami, walaupun tentunya dengan pemahaman yang tidak sama dengan anak-anak yang normal pada umumnya. Ya, kira-kira itu Bapak Ibu serta para sahabat, mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa diimplementasikan oleh sebagian mungkin atau rekan-rekan Bapak Ibu guru yang memang pendidik PKLK utamanya ataupun pendidik PAUD yang pada video-video sebelumnya sudah saya berikan juga materi berupa nyanyian. Tapi kalau yang video sebelumnya itu Ananda Niko hanya tunanetra murni ya, tidak ada gangguan disabilitas yang lain, tetapi kalau ini mengalami perbedaan kemampuan akademis ataupun perbedaan intelektual. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.